يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأقواني يا نبينا الهادي العدناني يا سر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man dana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala, Maha Raja yang selalu bercahaya dengan cahaya yang abadi, yang maha menerangi alam semesta dengan cahaya kemegahannya, yang maha menerangi jiwa hamba-hambanya yang beriman dengan cahaya ketenangan. Terang benderang jiwa hamba yang merindukan Allah, cahaya abadi dan tunggal yang selalu didambakan oleh hamba-hambanya yang beriman dari zaman ke zaman. Beruntunglah jiwa yang merindukan Allah, beruntunglah bibir yang menyebut nama Allah. Tiadalah bibir yang lebih agung melebihi bibir yang bergetar dan basah menyebut namanya. Tiada jiwa yang lebih bercahaya dan tenang melebihi jiwa yang mengingatnya Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangi jiwa kita dengan iman. Hadirin hadirat, singkaplah tabir yang menghalangi kita dengan Allah. Singkaplah dengan doa dan munajat. Singkatlah dengan mengemis kehadirat Allah, agar Dia Allah menerangi jiwa kita dengan cahayanya. Cahaya yang lebih terang dari seluruh cahaya. Nurun ala nur, yahdillah nurihi man yasha. Cahaya di atas segala cahaya, yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya dengan cahaya. Bagi hamba-hamba yang dikehendaki, terang benderanglah hari-hari mereka dengan cahaya kehidupan yang sempurna. Terang benderanglah hidup mereka dan wafat mereka dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Dialah Allah Jalla wa'ala yang menerangi
kalian dengan cahaya Ramadan, dengan cahaya siam wa cahaya qiyam. Nurus siam wal qiyam yang menerangi hari-hari muslimin dan muslimat di barat dan timur, untuk dilimpahi rahmah, pengampunan dan pembebasan dari neraka. Beruntunglah yang mendapatkannya. Beruntunglah mereka yang mendapatkan limpahan rahmat ilahi di 10 malam pertama, limpahan pengampunan ilahi di 10 malam kedua, dan pelepasan dari api neraka di 10 malam terakhir. Dan itulah semulia-mulia anugerah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di malam hari yang diberkahi Allah kepada seruan sang Nabi, manusia yang paling ramah dan lembut dari semua manusia, makhluk yang paling berkasih sayang dari seluruh makhluknya Allah, jiwa yang paling lembut dari semua jiwa yang diciptakan Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangi hari-hari kita seraya bersabda, "Kullu ummati dakhalal jannah." Seluruh umatku masuk ke dalam surga, illa man aba, terkecuali mereka yang tidak mau dan menolak. Para sahabat terheran dan bertanya, "Man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asani faqad aba." Orang-orang yang tidak mentaati aku, maka ia termasuk orang-orang yang menolak. Di dalam konteks hadis ini seakan-akan muncullah di sana betapa beratnya kita masuk ke dalam surga. Karena beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat padaku masuk surga, yang menolak dan mereka yang menolak perintahku, mereka telah termasuk menolak surga ya Allah. Hadirin hadirat, tampaknya hadis ini sangat tegas merisaukan jiwa kita. Tapi kita perlu dalami makna hadis ini. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Hujjatul Islam di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari mengenai banyaknya penafsiran para muhadditsin tentang makna hadis ini. Yang pertama, orang-orang yang aba, yang menolak, yang tidak mau yang disebutkan oleh sang Nabi adalah orang-orang yang menolak langsung apa yang diperintah oleh sang Nabi di masanya, bukan di masa sekarang. Yang disebut orang yang menolak adalah orang yang menolak langsung perintahnya Rasul di masa beliau. Pendapat yang kedua adalah mereka itu tertolak dari masuk surga di saat yang pertama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meminum telaga haud. Tidak bisa masuk surga, tertolak. Kenapa? Karena banyak dosa-dosa. Mereka harus dihisab terlebih dahulu. Namun pada akhirnya, Imam Ibn Hajar menjelaskan, pada akhirnya kesimpulannya kembali kepada kalimat yang pertama, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terkecuali yang menyembah selain Allah. Maka kalimat asal Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, orang-orang yang bermaksiat menolak perintahnya sang Nabi adalah menolak Islam, tidak mau menerima Islam dan menyembah selain Allah. Maka mereka tidak akan pernah mencium baunya surga sama sekali. Sisanya ada di antara para pendosa yang menerima apa-apa yang diperintah sang Nabi, tapi ada yang dia tidak mampu untuk melakukannya.
maka ia akan sampai dengan syafaatul Nabi Muhammad SAW ke dalam surga Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam agung ini tentunya kita juga teringat pada peristiwa-peristiwa besar, peristiwa rahasia keagungan Al-Quranul Karim yang turunnya di malam 17 Ramadan. Dalam riwayat lainnya turun tentunya yang pasti adalah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, sebagaimana firman Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ikhtilaf pendapat. Saya mengatakan malam 17, saya mengatakan malam lainnya dan lainnya. Tapi seluruh pendapat telah menjadi satu dengan firman Allah, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Satu kumpulan kalimat-kalimat ilahi yang menerangi jiwa hamba-hambanya mulai 14 abad yang silam hingga akhir zaman, mengawali segenap tuntunan hidayah yang setiap hurufnya merupakan cahaya keridhaan ilahi, menuntun mereka kepada taubat dan istighfar, menuntun mereka kepada keluhuran dunia dan akhirat, menuntun mereka kepada kerinduan kepada Allah, menuntun mereka untuk meninggalkan pemaksiatan kepada Allah dan dosa, menuntun mereka kepada hal-hal yang dicintai Allah. Inilah tugas yang pembawa Al-Quran, sahibul Quran, sahibul Ramadan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, oleh sebab itu jika kita renungkan ini bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran 6.666 ayat turun untuk umat ini, yang jika diturunkan di atas gunung-gunung itu hancur lebur dari takutnya kepada Allah. Tawajjalna Al-Quran ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Jika kami turunkan Al-Quran di atas puncak sebuah gunung, akan kau lihat, maksudnya akan dilihat oleh manusia ini, gunung itu akan hancur dan lebur min khasyatillah, dari takutnya kepada Allah, dari kewibawaan Rabbul Alamin, dari keagungan dan kemekahan Maharaja Langit dan Bumi. Gunung yang demikian keras dan dahsyatnya akan hancur lebur, khashi'an mutasaddi'an, tunduk dan hancur berantakan dari takutnya kepada Allah. Gunung yang demikian keras itu ternyata punya perasaan takut kepada Allah, ternyata punya pengagungan dan ta'zim kepada Rabbul Alamin. Bagaimana dengan jiwaku dan jiwa kalian, wahai umat mulia ini? Adakah pengagungan kepada Allah? Al-Quran turun dan sampai kepada kita, adakah air mata mengalir, meruntuhkan kerasnya hati kita mendengar kalam-kalam ilahi yang turun, ataukah sirna begitu saja sama dengan suara lainnya? Suara itu jika diturunkan untuk gunung, bukan untuk manusia, gunung itu lebur, tidak sanggup diajak bicara oleh Rabb. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah yang langsung berbicara kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mana kalimat? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya wahai orang yang beriman, wahai manusia. Ini bukankah diajak bicara oleh Allah Jalla wa'ala? Sehingga mereka itu orang-orang ahlul khusyuk bergetar ketika membaca firman-firman yang bersih berkalimat, mengucap langsung kepada mereka karena sedang diajak bicara oleh Allah. Seandainya kalimat itu ya ayyuhal jabal, akan hancur gunung itu,
Karena apa? Karena khitabnya kepada gunung yang diajak bicara. Gunung tidak mampu menampungnya, tapi karena jiwa kita mukminin mukminat akan haru dan gembira diajak bicara oleh Allah. Siapa yang diajak bicara oleh Allah? Apakah siddiqin, para nabi dan rasul? Iya. Tapi siapa juga? Ada juga para pendosa yang diajak bicara oleh Allah. Siapa mereka? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai yang melampaui batas dalam berbuat dosa pada dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Allah mengajaknya bicara langsung kepada para pendosa agar kembali kepada taubat dan kepada Allah. Jangan putus asa dari rahmatku, wahai yang maha baik kepada kami dan tiada kebaikan melebihinya. Hadirin hadirat beruntung jiwa yang mencintai Allah. Peristiwa mulia pun terjadi, di antaranya adalah kejadian Badar al-Kubra. Kejadian yang sangat agung dari 313 jiwa yang paling dicintai Allah di umat ini. Tidak ada derajat salihin dan siddiqin yang mencapai derajat Ahlul Badar. Semua mereka 313 adalah orang yang paling suci dan mulia di umat ini, melebihi derajat para kutubul awliya. Mereka lah wajah-wajah termulia dan paling terang benderang yaumul qiyamah di umat ini. Ahlul Badar radhiyallahu anhu warḍah. Di hadapan mereka dan di antara mereka adalah imam-imam Ahlul Bait, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dan banyak lagi. Khulafaur Rasyidin semuanya Ahlul Badar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman tidak hadir perang Badar. Diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, ada seorang tidak suka dengan Sayyidina Uthman dan berkata kepada Abdullah bin Umar, Sayyidina Uthman itu kan tidak ikut hadir perang Badar. Abdullah bin Umar memanggilnya, sini. Dia memang tidak ikut hadir perang Badar, tapi dia menjaga putrinya Rasulullah. 3 putri Rasulullah sakit, istrinya, beliau menikah dengan putrinya Rasul, Sayyidina Uthman sakit. Ia tinggalkan perang Badar demi menjaga putrinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bersabda, Uthman min ahli Badar. Demikian riwayat Sahihul Bukhari. Sayyidina Uthman adalah dari orang yang hadir ahli Badar. Walau ia tidak hadir, tapi Rasulullah mengatakannya Uthman min ahli Badar. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah ahli Badar. Berarti Khulafaur Rasyidin semuanya ahli Badar. 313 orang, bukan yang wafat di Badar, yang hadir perang Badar. Ada yang wafat di Badar, ada yang tidak. Badar adalah satu wilayah, bukannya bulan purnama. Memang artinya bulan purnama Badar, tapi yang disebut Ahlu Badar dan perang Badar itu karena peperangannya di wilayah namanya wilayah Badar. Dari sebelum Islam sudah namanya wilayah Badar. Hadirin, diriwayatkan di dalam Sirat Ibn Hisham ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk para sahabat mengumumkan jihad. Sebagian sahabat tidak percaya karena belum pernah Rasul mengumumkan jihad sebelumnya. Ini peperangan yang pertama. Rasulullah tidak pernah mengumumkan peperangan baru ini. Apa yang kita persiapkan? Persiapan cuma 3 hari. Apa yang kita persiapkan? Muhajirin yang ahli perang tidak punya persiapan. Senjata belum ada, kuda belum ada. Apa ini peperangan? Kita cuma punya berapa orang? Pria yang dewasa. Kumpulkan Muhajirin dan Ansar, jumlahnya cuma 313. Ini bukan peperangan kalau jumlahnya 313. Yang akan dihadapi siapa? Kufar Quraisy. Jumlah mereka ribuan. Namun perintah jihad telah muncul. Maka oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat dan berkata salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah,
berangkat. Walaupun kita tidak punya kemampuan, tapi kalau ini perintah Allah dan Rasul, kami berangkat bersamamu. Demikian kata Muhajirin. Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari berpaling seraya berkata, "Asyru ya ayuhan nas." Ayo, ada yang punya pendapat lain? Kata Rasul. Ada yang mau mengemukakan pendapat? Tanya lagi, akhirnya berdiri salah seorang Ansar. La'allaka turidu minna ya Rasulullah. Seakan-akan kau ini tanya pendapat kami kaum Ansar, wahai Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, betul. Aku dari tadi belum dengar orang Ansar yang memberikan dukungan." Maka ia pun berdiri. Orang ini berkata, "Ya Rasulullah, kami akan bersamamu. Kemanapun kau pergi, kami akan bersamamu. Kalau kau masuk ke dalam lautan, kami bersamamu ke dalam lautan. Wala yataqallab minna rajulun wahid." Tidak satu pun yang akan tersisa dari kami terkecuali ikut bersamamu ke dalam lautan. La'alla Allah yurika minna bi'ima taqirru bihi ainuka ya Rasulullah. Barangkali kalau kami mati bersamamu bisa membuatmu gembira. Ini merupakan petunjuk Allah. Ini kaum Ansar, mereka rela mati demi gembiranya hati Rasulullah SAW. Kalau matinya mereka bikin gembira Rasul, kami akan mati. Demikian Ansar Nabi Muhammad SAW. Hingga riwayat Sahih Al-Bukhari, "Laula hijrah kuntu rajulan minal ansar." Kalau bukan karena hijrah, aku akan Allah munculkan dari kaum Ansar, bukan dari Makkah. Tapi karena Allah menginginkan hijrah, maka muncul dari Makkah Mukarramah, kelahiran sang Nabi. Karena Allah menghendaki hijrah. Kalau tidak, Rasul berkata, "Laula hijrah, lakuntu rajulan minal ansar." Kalau bukan karena hijrah, pasti aku adalah orang yang lahir di kaum Ansar. Demikian cintanya kaum Ansar kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam Sahih Bukhari Rasul bersabda, Rasul sangat mencintai kaum Ansar ini. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan asal muasal kaum Ansar adalah dari Yaman. Oleh sebab itu Rasul bersabda riwayat Sahih Bukhari, "Iman Yaman." Iman itu di Yaman. Kenapa? Karena memang asal muasalnya orang Ansar adalah dari Yaman. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka pasukan dipersiapkan dan mereka hanya memiliki 70 ekor onta saja. Jadi satu onta naik bertiga. Rasulullah bersama Sayyidina Ali dan seorang sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar bersama Sayyidina Umar bersama sahabat lain. Satu onta 3 orang, ada yang berjalan kaki. Ada yang mempunyai pedang. Pedang pertama di dalam Islam, Dzulfiqar, dibuat dan diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada yang tidak punya pedang, cuma alat pertanian saja. Ada yang mengerti perang, ada yang tidak mengerti perang. Ini belum dipersiapkan pasukan. Demikian Ahlu Badar. Terdapat 3 bendera. 1 bendera putih di depan dan 2 bendera hitam di kiri kanan Rasulullah SAW. Bendera hitam yang satu dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan bendera yang satu dipegang oleh orang Ansar. Pasukan keluar dari Madinatul Munawwarah menuju medan Badar. Sampai di Badar mereka berhenti. Saat-saat sekarang ini, tanggal 14, tanggal 15, tanggal Ramadan, Rasul sudah berada di Badar. Dan di malam 17 Ramadan, tepatnya esok malam, Rasulullah berdoa. Doa dengan doa yang demikian dahsyat didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Doa beliau sebagaimana riwayat Sirah dan Hisham. Wahai Allah, menangkanlah. Kalau muslimin kalah besok, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Maksudnya apa? Habis kalau muslimin kalah. Jumlahnya cuma 313. Inilah pendukungnya. Kalau dihabisi semua habis, tidak ada muslimin di masa itu. Tinggallah anak-anak, tinggallah wanita. Demikian keadaan muslimin di permukaan barat dan timur saat itu. Cuma itu saja satria muslimin. Kalau seandainya kalah, habis wahai Allah. Demikian
demikian cintanya sang Nabi kepada Allah agar Allah berikan kemenangan, agar banyak orang-orang yang tunduk dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jatuh lidah jatuh. Dari tingginya beliau mengangkat tangannya, berkata kepada Siddiq, "Ya Rasulullah, hasbuk, pasti Allah akan kabulkan doamu, cukup ya Rasulullah, cukup." Keesokan harinya, hari Badar telah terjadi, terbitlah matahari. Tidak lama kemudian mereka telah berhadapan. "Idzastaghidzuna fastajaba lakum." Jika engkau meminta kepada kami, kata Allah, "Fastajaba lakum fa inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Jika kau meminta bantuan, sebelumnya sang Nabi tidak pernah minta bantuan untuk menundukkan musuhnya. Beliau selalu bersabar, diinjak walaupun dalam keadaan sujud, ditumpahi kotoran onta. Beliau tidak meminta kehancuran untuk musuh, tapi saat itu beliau minta kepada Allah. Dilimpari oleh di saat Ahlul Taif melemparinya dan mengejar-kejarnya, bagaikan orang gila yang dikejar-kejar, beliau malah mendoakan. Tapi saat itu karena Rasul tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kehancuran, tapi di saat Badar Rasul meminta kemenangan. "Istastaghithuna rabbakum," jika kalian meminta kepada Allah, kata Allah. "Fastajaba lakum," maka aku menjawab doa kalian, doa sang Nabi. "Fa inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Aku menurunkan 1000 pasukan malaikat untuk menolong kalian. Di dalam Sirat Ibn Hisham diriwayatkan para sahabat melihat di saat medan Badar mulai berkecamuk, turunnya awan yang gelap dan mengerikan mendekat ke medan Badar dan mendengar gemuruh daripada kuda dan tasbih, dan pasukan keluar memakai sorban-sorban putih. Ribuan pasukan keluar dari awan terjun ke medan Badar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa inni mumiddukum bi alfin minal malaikah." Aku menurunkan untuk kalian 1000 pasukan malaikat. Di dalam surat Al-Imran Allah teruskan lagi, karena kalian sabar dan kalian takwa, inni mumiddukum, Allah turunkan lagi, ta'ala 3000 pasukan malaikat, wa khamsati alaf minal malaikat musawwimin. 5000 pasukan malaikat Allah turunkan untuk mendukung medan Badar. Maka di saat itu dilihat di dalam Sirat Bani Syam, Jibril alaihi salatu wassalam memakai sorban berwarna kuning. Dan di saat itulah perang tentunya sudah tidak seimbang, karena jumlah musyrikin hanya 3000. Jumlah muslimin 313 ditambah 5000 pasukan malaikat. Tentunya mereka dengan cepatnya memenangkan peperangan. Beberapa sahabat berkata, "Belum sempat pedangku kugerakkan, lawanku sudah roboh karena sudah didahului pedangnya para malaikat." Dalam Sirat Al-Hisham berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tidak pernah Allah turunkan malaikat untuk turut berperang terkecuali di medan Badar. Hadirin hadirat, salah seorang sahabat berkata dalam Sirat Al-Hisham, ia buta. Dia berkata, "Aku buta di sejak kejadian Badar. Kalau aku tidak buta, aku tunjukkan pada kalian dari mana itu datangnya awan yang muncul dan turunnya darinya pasukan malaikat di medan Badar." Salah seorang sahabat lagi meriwayatkan, "Aku mendengar gemuruh yang sangat menakutkan dari awan gelap itu dan keluarnya pasukan malaikat. Keponakanku yang masih kecil mati saat itu dari takutnya mendengar gemuruh itu yang sangat menakutkan." Gemuruh tasbih dan jeritan takbir dari ribuan para malaikat yang membantu medan Badar. Demikian dahsyatnya kemenangan Ahlul Taqwa. Karena yang berkumpul adalah orang yang paling takwa kepada Allah, orang yang paling khusyuk. Mereka menang bukan dengan banyaknya pasukan, bukan dengan hebatnya senjata, tapi dengan Allah. Kekuatan ilahiyah yang muncul pada mereka yang membuat Allah memenangkan pertempuran. Dan kejadian Badar Al-Kubra ini hadirin adalah semulia-mulia kejadian, karena bersatunya seluruh orang-orang pembela utama di saat sulitnya Islam dan baru mulai berkembangnya Islam. Dan Allah jadikan kemuliaan itu kekal.
tidak sirna. Karena apa? Semangat Ahlul Badar lah yang kemudian muslimin muslimat mendapat kemenangan, dan kemudian berkembanglah Islam dan terus berkembang dan berkembang. Ketika muslimin mengandalkan pasukan dan banyaknya tentara, mereka kalah sebagaimana perang Uhud. Perang Uhud muslimin kalah. Padahal pasukannya banyak, senjatanya lengkap. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh sang Nabi. Pasukan pemanah jangan turun. Padahal pasukan pemanah cuma 50 orang saja. Apa iya Uhud ini kalah semuanya gara-gara 50 orang yang tidak taat? Menunjukkan kalau jiwa mereka bersatu dalam kekuatan ilahi, pasti menang. Karena Allah beri kemenangan. Demikian hadirin hadirat hikmah dari peristiwa Badar al-Kubra. Kejadian itu diabadikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian itu masih terus terdengar. Sampai beberapa tahun yang silam masih terdengar di medan Badar. Wilayah Badar itu setiap 17 Ramadan hari Jumat, kalau ketepatan hari Jumat 17 Ramadan di medan Badar, sampai saat beberapa tahun yang silam masih terdengar suara gemerincing dan suara takbir di medan itu, di padang pasir. Padahal tidak ada wujudnya. Kenapa? Allah abadikan itu. Demikian medan Mu'tah. Kejadian perang Mu'tah pun demikian. Ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib syahid dan juga lainnya diabadikan sampai berapa tahun yang silam, ketika mulai dibangun Universitas Mu'tah di tempat itu di Jordan, tidak lagi terdengar suara itu. Tapi sebelumnya, ketika belum ada itu Universitas Mu'tah, orang belum ramai, di medan Mu'tah setiap hari Jumat, setiap hari Jumat subuh, orang yang sholat sholat subuh di masjid itu, mereka akan mendengar gemuruh di wilayah padang tempat pertempuran medan Mu'tah. Wujudnya tidak ada. Jadi orang yang usia 20, 30 ke atas masih bisa bersaksi bahwa 10 tahun yang lalu universitas itu belum ada, kami dengar suara itu. Demikian dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan semangat mereka. Semangat bukan semangat emosi, tapi semangat kekuatan ilahi, semangat khusyuk. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, medan Badar, nuzulul Quran, dan demikian banyaknya kejadian-kejadian agung yang terjadi di bulan Ramadan, dan kita tidak ikut dalam kemuliaan-kemuliaan itu, tapi ketika jiwa kita ikut, maka kita termasuk di antara mereka. Maukah kita di antara mereka? Tentunya dengan mencintai Ahlul Badar, kita akan tergolong bersama mereka di yaumul qiyamah. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidina Abu Dzar, "Ya Rasulullah, al-qaum yuhibbul qaum wa la yastati'u yalhaq bi amalihim." Kelompok mencintai kelompok lainnya, tapi tidak bisa nyusul dengan kehebatan amal perbuatan mereka. Rasul menjawab, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Maka kita mengadakan acara esok malam di Monas, insyaallah, haul Ahlul Badar, dan semoga dengan itu kita dikumpulkan bersama Ahlul Badar. Ya Rahman ya Rahim, ya Jalal wal Ikram. Hadirin hadirat, bayangkan saat namaku dan nama kalian dipanggil kelak di yaumul qiyamah, dan di saat itu kita akan melihat wajah-wajah yang dipanggil oleh Allah satu persatu. Orang akan dipanggil, fulan bin fulan maju ke hadapan Allah, fulan bin fulan maju ke hadapan Allah. Kita akan mendengar dan melihat bagaimana agungnya wajah-wajah Ahlul Badar ketika dipanggil oleh Allah, bagaimana terang benderangnya wajah mereka, sebagaimana firman Allah, yauma la yakhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim. Wajah-wajah mereka itu terang benderang menerangi mereka, hari di mana Allah tidak menghinakan sang nabi dan tidak akan menghinakan orang yang bersama beliau. Cahaya mereka menerangi mereka, di dalam depan mereka, kanan mereka, belakang mereka dinaungi oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi jiwa kita demi kemuliaan Ahlul Badar, demi cahaya Ahlul Badar, demi kesalehan dan ketakwaan Ahlul Badar. Ya Rahman ya Rahim.
313 nama-nama agung yang paling kau cintai di umat ini. Kami bertawassul demi keagungan nama-nama mulia mereka, agar kau jadikan limpahan kebahagiaan bagi kami zahiran wa batinan. Ya Rahman ya Rahim, terangi hari-hari kami dengan kebahagiaan, terangi jiwa kami dengan kesucian, terangi hari kami dengan keberkahan. Ya Rahman ya Rahim, muliakan kami sebagai tamu yang termulia di bulan Ramadan, muliakan kami dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Ya wahai yang maha memiliki kemuliaan Lailatul Qadar, Ya Rahman ya Rahim, kaulah yang maha memiliki Lailatul Qadar, kaulah yang maha memiliki malam mulia itu. Rabbi, kami malam hari ini meminta kepadamu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya Rahman ya Rahim, pastikan seluruh kami yang hadir mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kami meminta kepadamu Rabbi, Ya Dzal Jalal wal Ikram, agar kau limpahkan kepada kami 1000 kali lebih besar dari kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan kau jadikan setiap nafas kami kau limpahkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ya Rahman ya Allah 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 insyaallah taala minal aminin hadirin hadirat, kita makmurkan esok malam insyaallah, kita doakan acara kita sukses. Menjadikan esok malam adalah bangkit kembalinya semangat Ahlu Badar di bumi Jakarta ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan semangat dan memberikan keanugerah khususnya kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala dengan segera menjadikan bumi Jakarta ini serambi Madinatul Munawwarah,
paling banyak bersalawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan berkumpul besok malam di Monas dengan zikir Allah sebanyak 1000 kali. Dan saya mohonkan hadirin hadir sebelum jam 9 karena acara akan dimulai pukul 21.00 insyaallah. Demikian hadirin hadirat hal yang perlu saya ralat. Di malam Selasa yang lalu ada ucapan yang saya salah ucap, yaitu ucapan tentang haid. Ya, orang yang haid di bulan Ramadan, orang yang haid dan nifas di bulan Ramadan mengqadha puasanya, yang tidak diqadha adalah salatnya. Salah ucap di malam Selasa yang lalu. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dan kita, keluarga kita dan ayah bunda kita. Dan segera Allah Subhanahu wa taala membenahi bumi Jakarta, yang terus bumi Jakarta ini kita bentengi dengan lafzul jalalah, dengan keagungan nama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rahmat terpancar kepada seluruh wilayah muslimin. Ya